Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin, ya, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduknya antum di sini, duduknya antum di kelas, ya, bermajelis mencari ilmu, thalabul ilmu dengan para asatidzah, baik itu mengambil ilmu agama ataupun mengambil ilmu umum duniawi, ya insyaallah itu semua kalau diniatkan lillahi ta'ala, antum duduk di sini selama berapa tahun? Ada yang 9 tahun, ya, dari SMP sampai, dari MTS sampai aliyah. Ada yang mungkin cuma berapa? 3 tahun. Itu tidak akan sia-sia. Tidak hanya untuk apa? Menghabiskan umur saja di sini, atau istilahnya apa itu? Tidak untuk istilahnya pindah tempat tidur, ya. Pindah tempat tidur. Enggak, bukan hanya itu. Tapi para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, ya, bersama kitabnya, ya, bersama kitab beliau yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita kemarin sedikit membahas, atau sudah panjang lebar, ya, sudah panjang lebar membahas tentang bab yang kedua, mengutamakan bacaan Al-Quran dan mengutamakan pembaca Al-Quran dibandingkan dengan selain keduanya. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bahwa penghafal Al-Quran, ya, orang yang mutqin, orang yang bagus bacaannya terhadap Al-Quran, dia lebih dikedepankan menjadi apa? Menjadi imam. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca tentang siapa orang yang diajak musyawarah oleh khalifah, ya, raja kaum muslimin pada waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, atau juga pelajaran bagi mungkin bagi para pemimpin umat Islam di manapun berada, agar mengajak, ya, orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah itu adalah orang-orang yang mempunyai mobilitas yang masih tinggi, ya, bukan yang diajak musyawarah yang masih tua-tua. Ya boleh ngajak yang masih tua, yang sudah sepuh untuk ngasih nasihat, ngasih saran, tapi diajak juga yang masih muda-muda. Kenapa? Karena semangatnya masih kuat, dan insya Allah inovasinya ke depan pasti lebih banyak, ya, lebih banyak, karena kedepannya negeri tersebut pasti akan dipimpin oleh generasi muda pada saat itu, ya, pada saat sekarang. Ya, antum nanti tahun 2000 berapa, berarti 2040 mungkin antum akan menjadi, ya, generasi emasnya di situ. Ya, jadi mungkin ada jadi pejabat, ada jadi dokter, mungkin ada jadi presiden dan sebagainya. Itu nanti zaman kalian. Kalau zaman sekarang itu zamannya saya, tahun 90-an, 95. Baik. Selanjutnya kita baca lagi juga halaman 24, menyisakan sedikit dari bab yang kedua. Beliau mengatakan, "Sayati fil bab ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab." Ya, kemudian beliau mengatakan nanti, ya, setelah
bab ini, setelah bab kedua, ya masuk ke bab yang ketiga, nanti akan banyak hadis yang dibawakan, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini tentang berbagai macam keutamaan Al-Quran, keutamaan bacaan Al-Quran, dan keutamaan orang yang membawa atau pembaca Al-Quran. Wa'lam, dan ketahui ya, annal madhab, ya, jadi pendapat atau madhab di sini ya pendapat gitu ya, pendapat as-sahih al-mukhtar, pendapat yang paling benar insyaallah, dan yang mukhtar, apa mukhtar? Pendapat yang terpilih, alladzi alaihi man yu'tamadu minal ulama, yang di atas pendapat ini ya dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama. Ya, apa pendapat yang dimaksudkan oleh beliau di sini? Anna qira'atul Qur'an afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar. Ya, bahwa bacaan Al-Qur'an, ya, ini perhatikan bahwa bacaan Al-Qur'an itu afdal, lebih utama, lebih bagus daripada tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih apa tasbih? Bacaan subhanallah. Wa tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah wa ghairihima minal adhkar, dan selain keduanya dari berbagai macam zikir. Ya, ternyata membaca Al-Quran itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan zikir yang lainnya. Akan tetapi ya, jangan sampai nanti antum belajar dari sini ya, wah, kita baca bukunya Imam Nawawi disebutkan bahwa bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada zikir semuanya ya. Bacaan tahlil, tahmid, tasbih, takbir semuanya itu kalah dengan bacaan Al-Quran ya. Akan tetapi jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham. Bukan berarti setiap saat Al-Quran yang terus kita baca ya. Di sana ada zikir-zikir yang memiliki keutamaan di waktu kondisi tertentu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti ya, antum setelah tahu bahwa Al-Quran itu lebih utama daripada zikir yang apapun itu ya, kemudian karena salah memahami apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di sini ya, nanti antum selesai salam ya, dari salat, assalamualaikum, nanti langsung bukan baca astagfirullah, tapi bacanya apa? Misalnya langsung baca apa? Yasin misalnya, Yasin baca, dipanggil Yasin atau panggil baca alif lam mim. Nah, bacanya langsung baca itu malah ya. Nah, ini bukan seperti itu maksudnya ya. Maka nanti semua itu ada bagiannya masing-masing, ada apa namanya ya, ada jobnya, ada bagiannya masing-masing. Nah, ini maksud yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah ketika kita dalam keadaan apa, longgar ya, tidak ada kegiatan apa-apa, misalnya antum lagi duduk di kelas nunggu ustadznya datang, maka yang paling utama untuk dibaca antara Al-Quran atau tahlil ataupun tasbih ataupun sholawat kepada Nabi, maka mana yang paling utama? Membaca Al-Quran, itu maksudnya ya. Tapi ada saat-saat tertentu zikir itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Contohnya setelah selesai sholat, bacanya apa? Kulhu atau
Yasin tadi. Apa bacanya? Baca istighfar, astagfirullah tiga kali. Kemudian baca apa? Tasbih, ya, tahmid, takbir. Itu yang lebih utama, itu yang lebih bagus. Ya, maka ketika mau dzikir, kita mau dzikir itu jangan seenaknya, jangan pakai perasaan, ya, tapi apa? Ikutilah apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dzikir kan ibadah, ya, dan ibadah itu bukan main perasaan, ya. Jadi ibadah jangan bawa perasaan, jangan baperan. Wah, ya, ketika sholat kayaknya enaknya baca An-Naba, ya, enaknya baca surat Al-Kahfi setelah sholat, ya. Jangan pakai perasaan, tapi pakai apa? Pakai apa? Pakai kepastian. Pakai kepastian. Gimana itu? Ya pakai kepastian, ya. Ibadah itu butuh yang pasti-pasti gitu ya. Ya, jangan apa? Pakai perasaan, jangan pakai menerka-nerka, oh gini, enaknya gini, enggak. Ya kalau pakainya perasaan, nanti pasti setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang mungkin baca Qul huwallah, ada yang senang membaca istighfar ribuan kali misalnya setelah selesai sholat. Nah, menurut dia ini yang paling nyaman di hati saya, gitu. Ya, itu bukan main perasaan lagi kalau ibadah, mainnya adalah kepastian. Ya, memang Al-Quran bagus, ya. Memang Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di sini paling utama. Akan tetapi jangan berarti semuanya itu harus Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran. Ya, nanti ada bagiannya masing-masing. Ya, habis sholat tentu membaca dzikir. Ketika kita sedang ihram di tanah haram, ya kita bacanya talbiyah, bukan baca Al-Quran. Nah, begitu juga sholawat. Ya, sholawat itu bagus atau tidak? Ya, bagus. Ya, cuman semuanya itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, jangan mentang-mentang misalnya saya ahli sholawatan, ya ikut grup sholawatan ini. Misalnya di rumah, ya grup sholawatan, ya. Ya, setiap selesai sholat langsung baca Allahumma sholli ala Muhammad, nah, terus ya berkali-kali. Ya tidak seperti itu. Ada aturannya sendiri. Ya memang sholawat bagus, ya, dan juga ada balasannya yang sendiri. Allah langsung apa? Balas berapa kali lipat? 10 kali lipat. Akan tetapi sekali lagi semuanya ada pada waktu dan tempatnya sendiri. Gitu. Ya, kemudian coba dibaca halaman 25 di catatan kaki. Beliau mengatakan di sini Sahibu Fathul Ulum, penulis kitab Fathul Alam, beliau mengatakan wal istighalu biha, ya, menyibukkan diri dengan bacaan Al-Qur'an afdal minal istighali bidzikrin lam yukhassa bi mahallin aw waqtin muayyan. Menyibukkan diri dengan Al-Quran itu lebih afdal daripada menyibukkan dengan zikir-zikir tertentu yang tidak dikhususkan, ya, dengan zikir yang tidak dikhususkan. Ingat, ya, zikir yang tidak dikhususkan bi mahallin, dengan tempat, atau waktin muayyan, atau pada waktu tertentu, ya. Jadi zikir secara umum, ya, secara umum maka Al-Quran lebih afdal. Fa in khussa bihi, ya, ketika ada zikir yang dikhususkan, ya, ketika kayak gini zikirnya ini, ketika masuk ke rumah zikirnya ini, ketika keluar rumah zikirnya ini, masuk kamar mandi zikirnya ini, ya, itu kan ada kekhususan tersendiri. Ya, bi an warada syar'un bihi fihi, dengan apa? Dengan datangnya, adanya dalil dari syariat tentang pengkhususan zikir-zikir tertentu, fal istighalu bihi afdal, maka membaca zikir
yang ada kekhususan sendiri itu lebih utama. Jadi ketika masuk kamar mandi bacanya apa? Bacanya apa? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah dulu, bismillah, terus baca doa itu tadi. Ya, jadi baca doanya itu, bukan masuk kamar mandi baca baca surat apa? An-Nas misalnya. Bismillah qul a'udzu birabbin nas. Dan seterusnya. Walaupun di situ ada perlindungan dari apa? Dari gangguan jin dan manusia. Ya, biar di kamar mandi nanti antum lagi buang hajat enggak diganggu oleh jin dari manusia, bukan, setan dari manusia atau setan dari kalangan jin. Begitu. Dari manusia ya mungkin ada yang ngintip ya. Nanti enggak bisa ngintip. Ya. Terus kalau dari jin, dari kalangan jin ya nanti kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aurat kita dari penglihatan jin semuanya. Ya. Kemudian masalah contoh. Ya. Beliau menyebutkan contoh di sini. As-salatu 'alan nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tulibat lailatul jum'ah. Ya, dianjurkan dibaca ketika malam Jumat. Ya. Malam Jumat pokoknya, entah malam Jumat Kliwon, Wage, apalagi Pahing dan sebagainya, enggak. Pokoknya malam Jumat baca berbanyak salawat kepada Nabi. Fal istighalu biha, maka membaca salawat di malam Jumat afdal, lebih utama dari membaca sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak ada dalilnya dibaca ketika ketika malam Jumat atau di hari Jumat. Gitu. Ya, coba lihat yang tercetak miring. Anda bisa baca enggak itu? Walau ta'arada khassan. Ya, kalau ada dua kekhususan, ya, ada dua amalan khusus yang saling bertentangan. Contohnya ini. Ketakbir, seperti bertakbir, ya, takbir apa namanya? Tarling, ya, bukan tarling. Takbir ketika hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Wassalatu 'alan nabi, ya, dan bersolawat kepada Nabi. Lailata Idin, pada malam hari raya yang bertepatan dengan malam Jumat. Nah, lihat. Ya, berarti kan ada dua amalan ini. Ada salawat kepada Nabi, kan malam Jumat. Ada apa tadi? Sunnah untuk bertakbir, takbir hari raya. Nah, mana yang didahulukan? Mana yang lebih utama? Salawat atau baca takbir tarling, takbir keliling? Mana? Mana yang lebih utama? Baca salawat atau baca takbir? Atau dua-duanya gantian, salawat dulu takbir, salawat takbir gantian. Ini majelis apa kan gitu? Yang dengerin bingung ini apa kan? Apa? Maka di sini kata beliau ru'iya al-aqallu wuqu'an. Ya, diambil yang paling jarang dilakukan. Mana yang paling jarang dilakukan? Takbir. Karena apa? Karena setahun cuma dua kali, sedangkan sholawat itu sepekan sekali, setahun bisa berapa kali? 50 kali ya, 50 kali lebih. Begitu. Maka fayuqaddamu takbir, ya, didahulukan takbir fitil kasurah, pada kondisi seperti ini. Itu contoh-contoh yang lain. Ini hanya kaidah saja, ya, kaidah. Jadi apabila ada dua ibadah khusus kok bertemu, ya, maka mana yang didahulukan? Didahulukan yang paling jarang dilakukan, ya, yang paling jarang terjadi.
Yang mana? Yang salawat sama apa tadi? Salawat sama ya, takbir ya. Yang paling sedikit kan takbir. Takbir cuma 2 kali setahun. Maka itu yang diamalkan. Gitu kurang lebih wallahu taala a'lam. Terus kemudian yang berikutnya bab yang ketiga tentang ikrami ahlul Quran wan nahyi an adzahum. Memuliakan ahlul Quran dan larangan dari mengganggu, menyakiti kaum muslimin, menyakiti para penghafal pembawa Al-Quran. Di sini beliau Imam Nawawi rahimahullah pertama-tama membawakan ayat dalam firman Allah yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, ya, apa itu sya'air? Syairah, ya, sya'air sama dari syairah, syiar. Apa itu syiar? Ya, tanda, ya, tanda kebesaran Allah. Ya, syairah di sini ya, tanda yang bisa dilihat, ya, tanda yang kelihatan, yang menunjukkan keagungan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa berarti? Ya banyak, antum di sini termasuk syiar, ya, termasuk syairah, syiar agama Islam ini menunjukkan bahwa agama ini kuat. Ada santri-santri PPIMN seperti itu. Terus ada pondok, ya, pondok itu termasuk syairah atau bukan? Syiar bukan? Ya termasuk, itu tanda keagungan agama kita. Masjid, ya, terus apa lagi? Antum sholat, ya, itu juga kelihatan kan sholat, azan, ya, dan diantaranya siapa? Para penghafal Quran, ya, para pembaca Al-Quran, para pembawa Al-Quran, dan mereka itu adalah termasuk syiar Allah Subhanahu syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa, kata Allah, yang mengagungkan syiar, tanda-tanda kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka innaha min taqwal qulub, itu merupakan tanda dari ketakwaan hati orang yang mengagungkan syiar Allah itu tadi. Ya, santri termasuk syiar. Antum termasuk syiar bukan? Ya, termasuk. Ya. Maka yang mengagungkan santri, ya, ini menunjukkan hatinya itu, ya, dia itu bertakwa kepada Allah. Ya, ustadz, guru antum termasuk syiar atau bukan? Termasuk. Ya. Siapa yang mengagungkan, menghormati ustadznya, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Kebalikannya berarti kan, yang tidak mengagungkan syiar Allah berarti menunjukkan dia itu belum bertakwa. Antum belum menghormati sesama penuntut ilmu, antum belum menghormati masjid. Apa contoh tidak menghormati masjid? Apa? Yang buang sampah sembarangan misalnya di masjid, buang sampah sembarangan, ngotori masjid, ya, itu kan termasuk, ya, tidak mengagungkan, tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala, padahal itu syiar, ya, agama kita. Ya, kalau kita nggak mengagungkan masjid, menghormati masjid, ya berarti ini takwa hati kita itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi belum, ya, belum bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya, termasuk mengagungkan juga misalnya apa? Orang yang berpuasa, ya. Orang yang berpuasa itu syiar juga atau bukan? Syiar juga, ya. Syiar juga. Bagaimana? Termasuk mengagungkannya, ya, kita menghormatinya, tidak makan di depan orang yang berpuasa. Ada teman antum yang lagi puasa, Dawud misalnya. Puasa ada enggak? Insyaallah enggak ada. Puasa Senin Kamis salah ya. Ada teman antum puasa Senin Kamis. Ya.
Antum nggak puasa, antum makan di depannya. Nah, itu ya, termasuk yang tidak menghormati, ya, tidak menghormati, kecuali tidak ada tempat gitu ya, tidak ada tempat lagi, saya cuma bisa makan di sini, ya, dan kelihatan sama orang yang berpuasa, ya sudah, ya, tidak mengapa. Tapi kalau menyengaja makan di depannya, terus sampai kasihan, ngiler temennya kan, ngeces, ya, ini, wah itu bukan termasuk mengagungkan syiar agama Allah. Ya, termasuk juga misalnya pas Ramadan, ya, tidak sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih itu termasuk syiar bukan? Ya, termasuk syiar Allah, syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ada muslimin sholat tarawih, ada yang membunyikan petasan, ganggu nggak? Yang mengganggu, yang membunyikan petasan itu nggak benar ya, tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemarin kan ada baru hari kapan? Minggu ya, minggu kemarin hari Minggu itu ada berita ledakan petasan gitu di Blora atau di mana itu di Blora kalau tidak salah. Ledakannya itu sampai apa? Sampai menghancurkan 25 rumah kalau tidak salah. 25 rumah rusak gara-gara petasan yang meledak. Ya. Jadi itu di satu rumah dia bikin apa? Meracik bubuknya mercon ya, isinya mercon itu apa namanya? Mesiu. Mesiu itu ya. Jadi apa? Diracik di situ, terus qadarullah mungkin kenapa nggak tahu, itu meledak sampai langit itu malam, jadi langit itu berwarna merah itu kok ledakannya keras sekali, hancur rumahnya itu, dan wallahu alam itu empat penghuni rumahnya meninggal semua. Ya, sampai apa? Baca beritanya itu badannya terbelah gitu ya, kayak kena bom gitu ya. Badannya sampai ada yang nyangkut di pohon gitu kalau tidak salah, anggota badannya. Nah, itu malah jadi petasan. Yang berikutnya masih dalam surat yang sama, wadzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Ya. Dan barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, siapa? Banyak kan? Ya, ahlul Quran dimuliakan, masjid dimuliakan, thalibul ilmi dimuliakan, para ulama dimuliakan. Nah, barang siapa yang mengagungkan, menghormati ini semua, fahuwa khairun lahu, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, terbaik ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, waqfid janahaka, apa namanya? Rendahkanlah, ya, rendahkanlah sayapmu. Maksudnya apa? Bersikaplah tawadhu, ya, bersikaplah tawadhu kepada siapa? Liman ittaba'aka minal mu'minin, ya, kepada orang-orang yang mengikutimu wahai Muhammad dari kalangan orang-orang yang beriman. Yang orang yang beriman ya diantaranya para penghafal Al-Quran. Maka kita menghormati mereka, ya, rendah hati terhadap para penghafal Al-Quran dan juga kaum mukminin secara umum. Kemudian yang terakhir yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang, ya, perhatikan, orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya, bi ghairi maktasabu,
dengan menuduh, menfitnah hal-hal yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana, maka sungguh mereka akan menanggung buhtanan, kebohongan, wa isman mubina, dan dosa yang benar-benar dosa, ya, dosa yang besar. Dan banyak kan sekarang fitnah kepada ustadznya, sesama ustadz, saling apa? Saling menfitnah, menuduh yang tidak sesama tulabul ilmi, sesama santri, walaupun mungkin beda pondok, saling apa? Saling tuduh, menuduh, ya, atau mungkin bahkan tawuran. Ada enggak santri tawuran? Enggak ada ya? Enggak ada. Insyaallah enggak ada. STM yang tawuran. Ya, itu ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan sebuah kedustaan, ya, dan telah melakukan dosa yang besar. Ya. Ya, terus halaman berikutnya, wa fil bab, ya, di dalam bab ini hadis Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Terdapat dalil yang sama, ya dah lewati. Sekarang masuk ke hadis yang berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Ya, perhatikan. Termasuk bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ikramu disyaibatil muslim, ya, adalah menghormati, memuliakan disyaibah, yang punya uban. Ya. Antum ada yang sudah beruban? Nah, itu dihormati. Ya, bukan. Yang dimaksud dengan disyaibah di sini, yang punya uban, yang beruban di sini adalah maksudnya orang tua, yang lebih tua dari kita. Kenapa disebutkan disyaibah, pemilik uban? Karena biasanya, ya, secara umum orang yang sudah tua itu pasti beruban. Maka dikatakan di sini, ya, disyaibah, orang yang beruban. Tapi kan bisa jadi anak ini belum beruban, namun anak lihat antum ada yang sudah beruban. Apakah itu berarti anak menghormati antum? Bukan menghormati, nanti beda lagi, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk kami, apa? Man lam yuwakir kabirona walam yarham saghirona, ya, bukan termasuk golongan kami, ya, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, ya. Dan ada timbal baliknya, ya, jangan apa merasa senior, ya, kita harus apa dihormati. Kelas 12 pokoknya harus dihormati. Ya, kelas 10, kelas SMP itu kalau ketemu kelas 12 harus hormat, ya, bukan seperti itu, ya. Tapi juga ada balasannya, ada timbal baliknya. Apa yang dilakukan oleh yang tua, yang lebih tua, ya, wa yarham saghirona, menyayangi yang lebih kecil. Kecil apa di sini? Ya, kecil dari segi umur bisa, dari segi fisiknya juga bisa. Bisa atau enggak? Ya bisa. Misalnya ada orang yang, ya, dia misalnya lebih lebih muda ataupun lebih tua dari kita, tapi ternyata fisiknya lebih kecil, ya tetap kita sayangi, kita bantu. Dia nggak bisa naik, kita naikkan, ya, karena mungkin dia cacat, ya, afan mungkin cebol dan sebagainya, nggak bisa tinggi badannya, udah segitu mentok, gitu ya. Ya sudah, kita bantu. Kalau mau duduk ke kursi nggak bisa, ya kita dudukkan. Itu termasuk apa? Bentuk pemuliaan kita, penghormatan kita kepada yang lebih
tua. Begitu juga misalnya kepada pembantu, ya, kepada pembantu. Antum ada misalnya di rumah antum pembantu ART, asisten rumah tangga, dan itu lebih tua dari antum, ya antum menghormati walaupun dia adalah sebagai pembantu. Ya, cara menghormatinya gimana? Ya ketika kita menyuruh, ya nyuruh apa misalnya, nyuruh masak, nyuruh ngepel, ya disuruh dengan cara yang baik, cara yang baik-baik, ya jangan cara yang kasar, ya, dibentak-bentak, jangan, itu nanti bukan termasuk ini. Ya, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dari dia, maka dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bunyi hadisnya begini, termasuk bentuk pemuliaan kepada Allah adalah memuliakan orang yang lebih tua. Ya, berarti yang tidak memuliakan orang tua, dia tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ada timbal baliknya. Wa hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan memuliakan pembawa Al-Quran, pembaca ataupun penghafal Al-Quran yang ghairil ghali fihi, yang penghafal Al-Quran tersebut tidak ghali. Apa ghali? Berlebihan, tidak gulu. Ya, nanti mungkin pada pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang gulu di dalam Al-Quran, bagaimana gulu terhadap penghafal Al-Quran, bagaimana wal jafi anhu, dan yang menyepelekan Al-Quran. Jadi orang yang dia penghafal Al-Quran tapi dia berbuat gulu, kemudian dia juga mungkin berbuat jafi, meremehkan Al-Quran, maka ini tidak layak untuk kita hormati, enggak layak, ya, karena tidak termasuk dalam hadis ini. Yang layak kita hormati adalah ya, yang penghafal Al-Quran yang moderat, ya, mutawasid, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, itu nanti ya kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ya, cukup insyaallah yang bisa kami sampaikan, kurang